Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ignas Ega Adiaga, selaku CEO Joyo Carsono Group. Untuk waktu presentasi 50 menit beserta sesi question and answer selama 10 menit. Ya, untuk ini biasa kita lihat video dulu. Baik, terima kasih Pak. Silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ignas. Silakan, ya, terima kasih Pak Wisnu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ignas Ega Adiaga, tapi kayaknya jangan dipanggil Pak ya, saya masih muda juga kok, masih kurang lebih seumuran. Cocok lah jadi mahasiswa, jadi panggil Mas aja mungkin lebih enak kali ya. Baik. Ya, tadi kita udah dengar juga dari pemaparan dari sebelum tadi Mbak Fania, tadi juga ada pemaparan dari Pak Wisnu, kurang lebih sama. Kalau tadi Mbak Fania lebih membahas tentang hospitality, saya mungkin akan lebih membahas tentang perspektif sebagai apa ya? Karena memang promotor, saya kebetulan pemiliknya kan, jadi mungkin lebih ngerti maksudnya dari sisi decision, nggak hanya sebatas hospitality. Kalau hospitality saya ngerti tapi nggak terlalu, justru nggak detail gitu. Makanya saya akan ngebahas dari sisi yang berbeda, mungkin sudut pandang yang berbeda. Sama saya nggak terlalu ngerti apa ya konsep. Jadi mungkin secara presentasi nggak akan lama, mau pemaparannya nggak akan lama, tapi pengennya sih harapan mungkin akan lebih dibanyakin ditanya jawab aja, kita lamain. Karena kayaknya lebih itu yang menarik sih. Jadi dua sisi kita dapat sharing gitu. Saya bisa belajar mungkin dari teman-teman, dan mungkin teman-teman juga ada beberapa yang bisa belajar dari apa yang pernah saya kerjain. Gitu. Share screen ya. Udah masuk ya? Sudah Pak. Oh iya. Kak, maaf. Ya Pak Wisnu. Jadi ini tentang konsep promotor business opportunity. Yang pertama, sebelum lanjut mungkin banyak yang nanya ya, maksudnya kan diperkenalkan sebagai CEO Joyo Carsono, mungkin banyak yang nggak tahu Joyo Carsono itu apa. Tapi kalau orang Bandung, karena harapannya sih kirain kan STP maksudnya lingkup Bandung, ternyata tadi lihat dari beberapa pertanyaan sama apa partisipan kayaknya ada juga yang dari luar Bandung. Jadi mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin itu bisa. Jadi playlist tuh acara salah satu baru di Bandung, dan kita promotornya gitu. Dan memang mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu Joyo Carsono, tapi mudah-mudahan teman-teman tahu ya playlist itu apa gitu. Itu kita salah satu pilot project kita sih untuk playlist itu, dan ternyata animonya juga lumayan gitu. Untuk edisi pertama kita berhasil 24.000 tiket sold out. Untuk yang second edition di bulan Februari itu kita 32.000 tiket. Dan itu menurut kita sih cukup pencapaian yang kayaknya luar biasa ya, apalagi dengan pasar Bandung yang sebenarnya masih dipandang sebelah mata. Karena kalau kita ngomong Jakarta mungkin banyak ya pemain festival ataupun event show management, tapi untuk Bandung kayaknya jarang ya, maksudnya acara hiburan yang memang dipromotori oleh swasta gitu. Karena kebanyakan kalau nggak salah sih Bandung banyaknya kalau nggak pensi SMA, kampus, atau ya semacam itulah. Jadi instansinya memang yang bukan dari swasta gitu. Jadi menurut kita sih kenapa kita menganggap pasar Bandung? Karena kebetulan saya juga domisili di Bandung karena saya mahasiswa ITB juga kan. Jadi ya udah kenapa bikin di Bandung, walaupun sebenarnya pengennya sih kayaknya lebih seru di Jakarta ya, secara daya beli, secara market, secara artis juga lebih gampang. Tapi kita melihat ada suatu pasar gitu di Bandung. Itulah kenapa akhirnya kita bikin di Bandung. Banyak alasan kenapa kita memilih Bandung, nanti akan dijelasin lebih lanjut. Cuman yang mungkin ya nih, ini foto yang kanan itu event pertama kita.
yang ini itu 24.000 crowd, itu di lapangan Pusenis. Yang kedua ini itu di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Itu kita in total 32.000, karena untuk yang acara kedua yang di Playlist Love Festival bulan Februari kemarin kita ada 2 area panggung, area main stage sama area second stage. Untuk kapasitas di main stage itu dari counter kita itu tercatat 22.000 kemarin, sedangkan di second stage 10.000. Jadi secara akumulasi itu ada 32.000 pasang mata yang jadi mungkin ikut menyaksikan lah ya, maksudnya salah satu pagelaran baru di Bandung gitu ya. Ya mudah-mudahan beberapa dari teman-teman ada yang bisa ikut, dan mungkin nanti kita bisa banyak ngobrol gitu tentang bagaimana sih experience-nya. Jadi referensi yang kita bahas ini bisa sama gitu ya. Nah, ini yang tadi kayaknya masih banyak orang masih klise ya antara event organizer sama promotor. Bedanya apa sih event organizer atau promotor gitu kan? Dan harus disebut event organizer atau promotor. Nah, event organizer itu organizing aja gitu loh, dan kita tuh hanya executing the plan gitu. Joyo Carsono sendiri kita starting sebagai IO. Kita udah dari 2015 untuk yang maksudnya lini bisnis IO-nya dari 2015. Kita baru jalan di promotor di 2019. Kita bikin playlist. 2018 kita sempat, yang tadi kan ada sempat dibahas tuh antologi. Memang itu sebenarnya seakan-akan kita promotor karena kita bikin konser tunggal, tapi sebenarnya itu enggak juga. Jadi itu ada titipan dari salah satu pemilik modal lah gitu. Salah satu dia ngefans sama Faris RM. Makanya sebenarnya Faris RM itu bukan tipe artis kita banget, karena kita sebenarnya segmennya milenial kan. Ketika kita IO, kita banyak pegang Lab School Jakarta, terus kalau di Bandung tuh SMA 20 kita pernah pegang acara Telkom, Steroids, kita sebagai IO gitu. Nah, bedanya apa? Ketika jadi IO tuh kita executing the plan gitu. Kayak ya mereka punya rencana apa, kita membantu gitu. Kalau dari sisi Mbak Fania tadi, let's say IO tuh ketika kita tuh jadi booking agent gitu. Mereka butuh dikontakin Calum Scott. Nah, kita membantu nih karena kita punya channel Calum Scott. Nah, itu kita sebagai event organizer. Ketika kita promotor, kita yang menentukan gitu. Oke, gue punya 1 slot headliner gitu kan. Untuk di konser ini gue punya 2 headliner, kita yang menentukan. Nah, itu kita sebagai promotor gitu. Jadi kita initiate konsepnya mau dibawa kemana, plannya mau kayak gimana gitu. Dan kita punya decision-nya gitu. Kita berhak untuk melakukan itu, tapi kita yang bertanggung jawab. Ketika kita event organizer kan kita bicara, mostly sih kalau event organizer kita hanya dibayar based on komisi gitu. Jadi let's say acaranya nggak sold out, kita tetap dibayar sebagai oke, gue kontakin lu, maksudnya gue dealin lu untuk Calum Scott, lu bayar gue let's say 10% ya kayak gitu. Jadi kalau untuk event organizer laku nggak laku kita dapatnya segitu gitu ya. Kalau promotor, ketika kita untung gede, ya dapetnya gede gitu. Ketika kita rugi gede juga kita yang nanggung gitu. Jadi itu bedanya. Dan untuk promotor, tadi kayak dibahas sama Pak Wisnu, itu ada 2 juga gitu. Konser promotor sama festival. Nah, mungkin kalau kita lebih ke festival promotor. Karena memang kita creating market gitu loh. Jadi kita, kita bikin yuk festival apa gitu ya. Sedangkan kalau konser promotor itu dia seeing the market. Kenapa kita bilang seeing the market? Satu, itu sangat bergantung sama timeline artis ya, touring. Misal let's say siapa ya? Justin Bieber deh yang seharusnya 2020 ini dia ke Indonesia kan. Atau Billie Eilish. Let's say dia touring di bulan September sama Agustus. Nah, kita harus nentuin, maksudnya ngikut tanggal dia. Let's say di tanggal 2020 ya, 2020 nggak ada artis, kan banyak tuh artis yang nge-skip Indonesia, bukan Indonesia, Asia ya, maksudnya kayak mereka merasa bahwa secara technical production Asia itu belum siap gitu. Ya paling cuma Singapura, tapi ketika hanya ke Singapura itu nggak akan masuk budget gitu kan, karena untuk kargo gitu nggak BEP lah untuk dia skip. Tapi maksudnya untuk dia datengin bikin stop di Asia tuh nggak gitu. Jadi konser promotor tuh tergantung sama gimana agent atau labelnya. Dan itu untuk konser promotor tuh ada 2 tipe. Yang pertama kita ambil tipe touring, jadi misalkan kayak tadi mungkin kayak si Mbak Fania kan, Full Color kan dia bikin 5 Westlife, mungkin karena memang di bulan itu Westlife lagi di Asia gitu, itu namanya kita ambil touring. Tapi ada juga yang mungkin sistemnya one off tuh ketika memang dia memang nggak ada rencana gitu, tapi kita pengen bikin acara, pengen bikin konsernya. Siapa misal yang jarang banget deh, udah jarang manggung, siapa misal Mariah Carey gitu kan. Mariah Carey kan kemarin datang tuh ke Prambanan kan. Mungkin itu salah satunya one off karena memang dia nggak ada touring di lagi nggak tour,
tapi kita pengen gitu karena marketnya dirasa cocok gitu, kayak udah ya kita datengin. Nah, itu namanya one off. Kelemahan dari one off adalah ya mahal karena kita datengin langsung dari kotanya gitu loh. Misalkan kayak dia dari Amerika gitu ya, kita bayarin riders dia dari Amerika. Sedangkan kalau dia lagi tour Asia, kan kita bayarnya ya bisa ya nggak semahal kalau one off. Itu konsep promotor ya. Dan kedua, kita mostly tiket base. Kenapa tiket base? Sponsorship bisa masuk, tapi sangat peluangnya nggak sebesar festival. Kenapa nggak festival? Karena konser itu sangat sulit untuk dealing dengan si talent. Jadi let's say kita dapat sponsorship Bank Mandiri gitu ya. Itu mungkin akan sangat susah karena mungkin si talent tersebut di Amerika tuh dia disponsorin sama bank apa gitu. Jadi maksudnya mereka tuh sangat detail lah sama hal-hal yang kayak gitu tuh mereka nggak mau initiate. Jadi mereka harus benar-benar apa ya, hati-hati gitu, nggak mau asal kecolongan. Let's say kita disponsorin rokok, itu kan misal menurut mereka rokok tuh something yang apa not healthy yang gitu-gitu deh, pokoknya sangat susah gitu. Makanya sebenarnya sangat jarang untuk artis besar ya apalagi sangat jarang konser tunggal yang sponsornya tuh lebih dari 2 atau 3. Mostly kan hanya 1, 2 karena memang dealingnya susah gitu. Jadi kita hanya dealing dengan sponsor yang memang nominalnya gede, 10M, 15M, oke gitu. Maksudnya it's worth the wait kan. Maksudnya kita dealing sama si agent, tapi kita dapetnya 10M, 15M gitu. While ketika misalkan kita festival yang kita cuma dapat 2M, males gitu kayak buat bayar ke sana aja udah ribet kan. Jadi ketika di festival, sponsor-sponsor receh itu bisa kita ambil. Makanya kalau kalian lihat di posternya playlist, sponsor kita ya puji Tuhannya sih untuk sejauh ini per event tuh lebih dari 15 sponsor yang participate di event kita. Dan event satu brand, let's say Mayora, dia bawa 4 brand. Jadi dia super grup gitu. Mayora dia kalau nggak salah buat teh pucuk, Le Minerale kalau nggak salah. Jadi ada beberapa. Karena memang ya kita, ya namanya festival ya gitu. Festival, ya kalau kalian lihat deh, With The Fest juga kan sponsornya banyak kan. Jadi memang kelemahan dari konser promotor sendiri ya mungkin kita hanya berbasis tiket gitu. Ketika tiket apa ya, tiket udah oke, ya udah gitu aja gitu. Maksudnya dari sponsor itu peluangnya menurut saya sih agak sangat kecil, tapi nggak tahu ya kalau ternyata memang ada case lain. Dan untuk festival kita merasa sponsorship itu sangat bisa jangka panjang. Selain tiketnya juga of course. Dan juga kalau kita ngomongin festival, sekarang kita main quantity gitu. Kalau festival akhir-akhir ini kayaknya lumayan sering ya banyak festival yang di atas 10.000. Akhir-akhir ini maksudnya sebelum corona ya, maksudnya kayak mulai banyak festival bagus kayak Synchronize, terus With The Fest of course, BWP, Soundrenalin, ya maksudnya banyak yang ternyata udah pecah telur di atas 10.000 gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu masalah perbedaan, apa sih namanya perbedaan gimana kita nge-treat gitu. Ketika di konser promotor kita repeating persona, ketika di festival kita repeating audience. Ketika repeating audience tuh let's say ya penonton With The Fest. With The Fest tuh kenapa nonton With The Fest? Karena keren aja, kelihatan keren lah. Pokoknya anak muda tuh kalau nonton With The Fest tuh kayak something cool, terus mereka ngerasa bisa catching up with apa ya? Iya pokoknya sama-sama geng tuh kayaknya keren aja gitu, enak buat dipamerin. Tahun depan dia akan datang siapapun artisnya. Itu yang kita bilang repeating audience. Kalau konser promotor itu repeating audience sangat sulit karena biasanya yang dijual itu kan mostly ya artis gitu. Let's say, oke, kita nonton siapa ya? Misal nonton Billie Eilish deh, Billie Eilish. Kan Billie Eilish sebenarnya indie pop ya. Tiba-tiba next year-nya si promotor itu dia bawa siapa? Korea deh. Kan itu random banget ya, maksudnya anak-anak indie tiba-tiba harus si promotornya bawa Korea gitu. Tapi kan no gitu. The promoter only see the market gitu. Dia melihat, oh, misal EXO cocok gitu untuk dibawa ke Indo. Tapi kan nggak bisa, audiensnya tuh nggak bisa di-repeat gitu. That's why dia repeating persona. Repeating persona di sini adalah gimana dia nge-treat si penonton. Karena zaman sekarang kan kayaknya jejak digital tuh sangat apa ya? Sangat yang nggak akan hilang gitu. Kayak misal, oke, kemarin kita nge-treat penonton Billie Eilish bagus nih gitu. Ketika next year-nya kita bawa EXO gitu. Walaupun kita yakin bahwa bukan penonton Billie Eilish yang nonton EXO, tapi at least penonton EXO tuh bisa lihat, oh kemarin ketika si let's say promotor A ini bawa si Billie Eilish bagus kok, jadi makanya that's why ada trust di situ. Trustnya adalah ya personanya bagus gitu. Ketika kita ngomong festival, konsep gitu. Siapapun artisnya ketika konsepnya udah bagus, let's say Synchro, itu kan unik ya gitu. Ketika konsepnya udah bagus dan kuat, itu akan jadi repeating audience.
Itu perbedaan dari konser promotor dan festival. Jadi kalau di ranah saya sih mungkin akan lebih banyak ngebahas festival, kan sebenarnya yang pengen saya angkat sih ke teman-teman untuk saat ini adalah si playlist itu. Ini ketika mungkin bukan harapan sih, asumsi saya di perbincangan kali ini adalah teman-teman dari pariwisata ini yang nanti the next akan bikin konser, dan mungkin jadi tadi Pak Wisnu juga kan yang pengen bikin pengen bawa artis atau apa. Jadi hal pertama tuh harus define the dream gitu, Mas. Karena kalau balik lagi yang tadi, sebagai promotor kita yang making decision kan. Jadi ya lo berhak untuk bikin apapun. Maaf. Nah, jadi saran saya yang pertama adalah bringing your personal favor of line-ups-nya gitu. Jadi mulai dengan apa yang lo suka. Jangan mencoba untuk ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngikutin pasar, oke, tapi lebih baik untuk event-event pertama tuh menurut saya sih susupin tuh artis-artis yang kalian pengen. Let's say kalian ngefans nih sama Justin Timberlake gitu kan, ya bawa, usahain ada dia nih gitu. Jadi kenapa? Karena kita nggak tahu apakah event itu akan gagal atau sukses ya. Ya mudah-mudahan sukses ya, nggak ada yang gagal, nggak ada yang pengen gagal. Tapi ketika itu gagal, kalian akan merasa ya that's the cost gitu. Kayak maksudnya ya itu harga yang harus dibayar untuk gue belajar, satu itu, dan kedua kalian merasa ya udah worth it kok, orang gue bisa akhirnya ketemu sama Justin Timberlake, ya nggak sih? Ada pride tersendiri gitu. Karena ketika let's say kalian anaknya tuh kalian sebenarnya indie banget, lagunya tuh yang senja, tapi karena kalian ngerasa promotor tuh ngikutin market banget, kita bikin market yang disukai market, terus tiba-tiba kalian bikin dangdut gitu ya, misal dangdut, terus kalian datengin artis dangdut, terus tiba-tiba kalian acaranya nggak sukses, kalian kan akan ya kayak nggak dapat apa-apa aja gitu, cuman ya dapat belajar sih, tapi maksudnya vibe-nya beda gitu, beda ketika kalian ada suka di di bidang itu atau di genre itu gitu. Jadi saran pertama sih personal favor tuh harus masuk gitu, sekecil apapun ya. Let's say kalau kayak kemarin let's say artisnya ada untuk event pertama tuh 11, itu sebenarnya artis yang memang personal favor aku semua. Kenapa? Karena kayak tadi aku bilang kan, aku udah kurang lebih berarti 4 tahun ya aku sebagai event organizer, aku bantuin pensi anak SMA, kampus. Mereka tuh ideologinya kepala batu banget. Maksudnya kayak, ya gue pengen A, ya A gitu. Walaupun sebenarnya kayak kita, padahal yang seru tuh si Sheila Seven gitu kan, atau Glenn, atau siapalah gitu. Tapi mereka kayak merasa yang keren tuh si ini gitu. Ya kita udah ngobrol, tapi balik lagi, kita hanya bisa membantu mengusulkan, tapi kita nggak boleh ngambil decision karena itu bukan ranah kita, dan takutnya kita terlalu intervensi deh yang kali ya, bahasa kalemnya gitu ya. Kayak misal ya, waktu itu tuh aku bukan ngefans sih, maksudnya pengen banget kayaknya Raisa Isyana tuh kan seru ya, Raisa Isyana yang tadi deh poster aku yang mana sih, yang ini. Itu semua kolaborasi yang nggak pernah aku bisa wujudin di sini tuh. Emang Raisa sama Isyana itu kan ada tuh lagu duet kan, dan kayaknya dua orang cakep di satu stage kayaknya seru kan. Tapi ketika aku usulin, misalkan ke anak-anak SMA, seru tahu kalian bawa deh Raisa sama Isyana, tapi satu mentok di budget, dan kedua mentok di ideologi. Mereka nggak mau, gue nggak suka sama Isyana, atau gue nggak suka sama si ininya gitu kan. Jadi pada akhirnya itu cuma ke bawah satu aja gitu, Raisa doang atau Isyana doang. Soalnya kayak temen yang Tulus sama Glenn tuh kan ada adu rayu tuh. 3 kali kita usulin ke klien kayak, bawa deh lu Tulus sama ex Glenn tuh bagus gitu maksudnya. Tapi kalau Tulus sama Glenn sih memang bagus dulunya, tapi kebanyakan sih nggak kuat di budget, karena memang ya pensi SMA biasanya headliner cuma satu kan. Jadi kayak udah deh gue Tulus aja, atau nggak gue bawa Glenn-nya aja gitu. Nggak pernah yang sampai bawa banyak gitu kan. Terus Ran, kan Kahitna pernah sama Ran juga tuh kan, Kahit Ran. Kayak, bawa deh gitu. Tapi nggak ada yang kejadian, terus akhirnya kayak, ya ini acara-acara gue yang ya udah kita bikin apa yang nggak kesana. Jadi ini kalau kita boleh bilang sebenarnya ini adalah perwujudan mimpi Joyo Carsono ya di nama playlist. Makanya kita bilang playlist adalah pilot project. Itu sebuah lebih dari sekedar commercial event. Itu ada sebuah pembuktian bahwa sebenarnya konsep kita memang bisa jadi kan gitu. Ketika kita balik lagi ke teman-teman SMA, tuh kan kebukti kan bahwa pasar yang kemarin kita usulin itu sebenarnya ada gitu, dan terbukti gitu. Event pertama kita yang ibarat kita belum punya nama, orang masih menduga-duga siapa sih Joyo Carsono, siapa sih playlist itu banyak yang benar-benar tim media kita kewalahan, karena kewalahan dalam artian banyak yang orang nggak beli tiket tapi cuma ikut-ikutan, hati-hati penipuan yang gitu-gitu deh pokoknya. Itu harus kuat juga kalian kalau
bikin event karena feel-nya personal banget. Kalau misalkan kalian apa ada satu komen nggak jelas aja kalian baca itu sakit lah gitu. Makanya kita bikin ini kayak ini pembuktian gitu. Lu kemarin nggak percaya kan bahwa Tulus sama Glenn itu bisa ngejual banyak gitu. Pas kita bawa terbukti gitu kan. Ini kan hampir semua dari line up kita yang pertama itu perwujudan mimpi tim-tim Joyo Carsono yang nggak ini. Dipa Barus juga kan mostly orang cuma bawa Dipa aja kan, Dipa Barusnya atau siapanya. Kita pengen kenapa nggak semuanya sih artis-artis dia, maksudnya label kita bawa in-house-nya dia gitu. Monica Karina, Kalula, Nadine Amiza gitu. Dan buat rame-ramein poster aja gitu kan. Ternyata dan memang itu it's worth gitu kan. Tulus kita bisa bilang solo pria paling nomor 1 mungkin Tulus pada itu kita bawa. Cewek nomor 1 Raisa kita bawa. Band legendaris ya, bukan band sih ya. Kahitna tuh ya mungkin bisa band lah. Pokoknya grup lah. Grup yang legendaris juga di Bandung Kahitna kita bawa. Untuk yang apa sih lebih atraktif Ram kita bawa. Yang mungkin konser apa lebih tema-tema apa sih namanya? Alternatif Malik kita bawa. Yang indie Kunto Aji pada waktu itu lagi zaman mantra-mantra kita bawa. Jadi kita benar-benar profiling yang kita usulin yang berkali-kali mental itu kita realisasiin sendiri dan ternyata memang supportnya luar biasa dari sponsor sama dari penonton gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya ngefansnya sama Raisa gitu. Sebenarnya berkali-kali Raisa saya bawa nih walaupun sebenarnya kalau kita ngomong di Februari Raisa punya lagu apa sih dan banyak yang mempertanyakan lu kenapa positioning Raisa di headliner sih gitu. Padahal kalau kita ngomong Glenn Fredly lebih cocok di slide headliner tapi no karena memang this is personal favor karena gue ngefans sama Raisa jadi mau nggak mau Raisa gue taruh di main stage gitu karena banyak yang ngomong kayak kenapa nggak si Naif yang ditaruh di main stage Naif di main stage sih Malik itu di second stage kayak Glenn juga di second stage banyak yang nanya gitu kayak ini kenapa ya karena balik lagi this is my festival walaupun sebenarnya mungkin nggak harus penuhnya idealisme tapi ya bukan harapan sih saran saya sih masukin di personal favor biar kalau kenapa-napa tuh kalian ada yang bikin apa sih kayak ada momennya gitu. Terus releasing the concept or new ideas ini yang tadi itu yang saya bilang bahwa kayak banyak konsep yang ditolak kan mental. Orang tuh rata-rata tuh hanya main di satu segmen yang bukan nggak jelas sih, maksudnya nggak mereka ya di zona aman gitu. Let's say kita ngomong ya Synchronize itu kan sebenarnya Synchronize itu mostly ya indie kan, maksudnya artis-artis indie yang memang bukan dari major label gitu. Artis indie satu itu, maksudnya ya mereka kuat di situ gitu. Terus kedua misal DWP kan IDM banget tuh kan. Nah, playlist ini kita pengen bawa yang random aja gitu, bahwa sekarang tuh balik lagi tadi sih ya. Kita tuh random aja, semua orang tuh kita campurin. Lu mau sedih-sedihan, lu bisa nonton Tulus. Lu mau yang asik-asikan bisa nonton Ran. Lu mau yang alternatif bisa nonton Malik. Jadi ini sini sebenarnya kita proyeknya random banget gitu. Dan kelihatan di playlist itu juga random. Dari ada yang artis-artis hip hop, ya nggak hip hop sih R&B kali ya, Agnes R&B banget kan. Epic High yang Korea Opa gitu kan kita bawa. Fum yang dari Thailand kalau nggak salah Thailand kita bawa. Ini benar-benar random karena memang kita positioningnya adalah ya kita pengen bawain konsep yang random aja karena memang harapan kita bukan hanya lu datang bukan karena lu pengen mendengarkan musiknya tapi lu pengen menikmati mendengar suara-suara baru lah. Harapan kita sebenarnya di situ. Jadi walaupun awalnya hanya idealisme tapi pengennya sih menjadi sebuah movement. Jadi kalau misalkan di awal-awal kalian nggak tahu nih misal kalian taunya artis-artis pensi itu ya Malik ya ini. Kalau kita ngomong di sini yang agak susah sih sebenarnya kayak NMES. NMES itu kan sebenarnya bukan level pensi ya. Kalau kita ngomong NMES itu biasanya dia mainnya di on air, di broadcast, di RCTI, di MNC, di acara-acara TV lah gitu. Dan kita coba bawa tuh NMES. Kayak banyak sih yang waktu ngejudge kayak kok playlist jadi bawa artis-artis yang alay sih, bukan alay sih sebenarnya tapi kayak yang bukan tipikal konvensi atau festival banget lah gitu. NMES gitu kan. Kita bawa tapi ya buktinya oke-oke aja kan gitu. Itu sih kita sebuah movement. Jadi harapannya siapapun yang kita bawa ke depannya itu ya lu mau meluangkan waktu lu seharian itu untuk mendengar suara-suara baru gitu. Kayak misalkan Korea banyak juga yang ngejudge lu ngapain sih bawa Korea. Maksudnya fans Korea tuh biasanya fanatik kalau kata orang mereka ya. Mereka tuh bilangnya tuh ogah gue sama K-popers tuh udah mah bocah terus yang susah dikasih tahu terus heboh sendiri gitu lah. Tapi
No, kita kasih tahu bahwa sebenarnya Korea itu juga sebenarnya bagus kok. Karena memang kalau kita ngomong Korea kan mereka nggak hanya sebatas di perform ya, mereka tuh visualnya juga bagus. Itu salah satu riders mereka tuh biasanya ya artis Korea tuh lightingnya harus bagus, uh, visual LED-nya juga harus bagus gitu, atau gimmicknya apa properti, let's say konfeti, terus atau harus pakai fireworks, harus pakai laser, itu salah satu yang menjadi ini Korea sih. Karena kebetulan kemarin kita sempat pitching sama Icon sama SM juga lah. Pokoknya banyak kita sempat ngobrol, cuman waktu itu kita nggak ada tetangga gitu. Oke, jadi loncat-loncat ya. Oke, dari define the dream sama yang terakhir adalah brand awareness introduction. Di situ kalian harus perkenalin dulu, kalian mau posisinya di mana gitu kan. Dan pada akhirnya ketika brand awareness udah ter settle ya, maksudnya udah kepegang, udah tercipta, itu kalian akan dengan gampang gitu untuk running the festival for the second year gitu kan. Terus the next, nah ini define the goals. Pertama buat duit kah? Maksudnya finance ya, maksudnya kalian apakah di situ cari uang kah, atau movement atau existence? Kalau money ya jelas lah, maksudnya karena kita ngomong, ya gue pengen cari duit, gue punya duit banyak, pengen ngapain ya gitu. Karena festival itu salah satu bisnis yang mungkin berkembang pesat ya zaman sekarang. Karena kan kita tahu apa sekarang udah border fast. Dulu zaman saya SD SMP kan, SD SMP itu kalau kata orang ya datengin artis tuh yang bisa datengin artis tuh pensi itu cuma anak Jakarta karena memang gampang kan, orang pensi daerah tuh sangat jarang datengin artis. Karena datengin artis tuh harus ke kantor labelnya di Jakarta, harus tanda tangan kontrak yang bener-bener masih paper gitu kan, paper based gitu kan. Sekarang kan udah gampang, bisa cari di IG ada contact person, kita kontak. Jangankan artis-artis Indo ya, artis luar negeri kan juga banyak kan sekarang, maksudnya udah gampang. Banyak kok pensi SMA sama pensi kampus yang udah bisa ngundang tanpa perantara ya, maksudnya walaupun sebenarnya ada fungsinya juga kita pakai booking agent karena kan the trust gitu kan, kayak hospitality mereka udah lebih paham secara efisiensi waktu, efektif gitu. Tapi ketika kita ngomong money, ya balik lagi banyak yang kayak tapi kalau pakai booking agent mahal gitu. Makanya define the goals dulu. Kalian bikin promotor tuh buat apa gitu? Apakah misal kalian cuma cari duit, ya udah, misalkan tadi kalian nggak mau ribet, yang penting ada duit, ya udah kalian ke Mbak Fania tuh minta, Mbak cariin artis dong ini, kan jelas gitu kan. Kayak maksudnya ketika kita ngomong booking agent udah punya nama gitu kan, mungkin akan gampang gitu. Instead of kalian approach sendiri gitu karena kalian belum jelas gitu kan. Jadi itu kalau money. Kalau sekarang kita movement itu contohnya synchronize itu dia movement karena memang sangat jarang festival yang artis-artisnya artis indie, maksudnya artis-artis yang masih jarang tampil lah gitu. Itu movement banget gitu. Jadi kayak dia mencoba, artis gue jarang tampil di panggung besar, gue bikinin panggung besarnya gitu. Contoh yang paling populer mungkin Height in the Clouds, yang mudah-mudahan kalian tahu ya HITC itu apa, HITC Rising. HITC Rising itu label di Amerika yang memang dia fokus sama artis-artis Asia gitu kan, ada Joji, Nicki juga sebenarnya kita membawa sih, cuma adalah ntar saya cerita soal Nicki. HITC Rising itu dia movement gitu, bahwa ini artis-artis Asia gue pamerin di internasional gitu kan, di Amerika gitu kan. Dan dia bikin festival namanya Height in the Clouds. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Height in the Clouds itu bukan proyek cari uang gitu, karena kalau mereka cari uang Height in the Clouds bikin di Jakarta, nah itu baru cari uang karena dia tahu pasarnya di situ. Tapi ketika dia bikin di Amerika, dia tuh pengen memperkenalkan musik-musik Asia tuh kayak gini, musik, karena kan kalau nggak salah tahun lalu tuh dia bawa Icon, Height in the Clouds sama Icon tahun lalu tuh kalau nggak salah DPR Live gitu, lupa. Pokoknya ada Koreanya. Jadi memang dia movement bahwa kita kenalin musik Asia yuk ke orang-orang Amerika, dan memang ya mostly dia sambutannya baik sih, walaupun kita nggak ngerti ya maksudnya apakah secara finance mereka kayak gimana. Tapi itu ketika goalsnya adalah movement gitu, mereka pengen perkenalan. Nah yang ketiga adalah pensi. Nah pensi ini sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah mata karena pensi zaman sekarang juga duitnya banyak. Tapi banyak yang mungkin bukan nggak berlanjut sih ya, nggak sehat. Kenapa bilang nggak sehat? Sorry, maaf. Nggak sehat karena banyak sebenarnya pensi itu secara duit-duitan tuh mereka minus. Karena memang ya arogansi ya. Misal tahun ini kan saya pernah punya klien anak SMA yang memang duitnya ngalir aja gitu. Per anak tuh iuran kurang lebih 2 juta atau 3 juta gitu. Dikali satu angkatan 200 gitu kan. Jadi ibarat duit dari iuran wajib aja udah 500 juta sendiri gitu kan.
Terus jadi mereka tuh eksistensi aja gitu. Keren kampus gue kalau bisa bawa ini. Keren sekolah gue kalau bisa bawa ini. Dan maksudnya jadi eksistensi. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga sih eksistensi. Misal kayak kalau kampus mungkin lebih ke disnatalis kali ya, disnatalis. Cuman biasanya kalau kampus sih lebih sehat karena anak-anaknya masih ya belajar berorganisasi, udah ngerti caranya cari sponsor, walaupun ya memang secara menjual biasanya sangat minim. Secara persentase kalau kita ngomong perbandingan ya, dari yang saya pernah belajar, bukan belajar sih, dari pengalaman saya pegang, pensi, kampus, sekolah gitu ya, paling tuh 10-20% lah dari RAB gitu. Sedangkan kalau festival saya tuh almost 50% budget itu coverage-nya dari sponsor, karena memang ya itu kita udah punya apa ya, company trust-nya udah bagus gitu, sponsor udah tahu oh kalau yang pegang Joyo Carsono tuh artis penontonnya selalu segini, ketika yang pegang kampus tuh mostly karena kita nggak tahu ya, kampus tuh kan setiap tahun manajemennya berubah ya, walaupun ya harapannya sih selalu naik kelas, tapi kan beda lagi, maksudnya tahun ini beda kepala, tahun depan beda kepala, jadi nggak repeating treatmentnya beda. Ketika yang nge-treat anak-anak tahun lalu tuh mungkin bagus rapi, tapi ketika tahun ini kan udah beda orang gitu dan beda kepala, nggak ada transfer knowledge ya, walaupun mungkin ada tapi nggak sebanyak ketika kita yang pegang, karena kalau kita kan orangnya itu terus kayak tadi Mbak Fania hospitality dia pegang di Palembang, di Surabaya mungkin, di Jogja kan dia terus, jadi ada di situ tercipta expertise gitu kan. Ketika kita ngomong pensi ya pada akhirnya eksistensi aja gitu. Nah ini juga salah satu pengalaman yang lucu juga sih. Jadi unexpected show di waktu yang nggak terduga, unexpected time, dengan feedback yang nggak terduga juga, unexpected feedback. Jadi ini salah satu ketika kita playlist udah lumayan waktu itu sih lagi lumayan hits ya. Terus tiba-tiba Boy Pablo menghubungi lah, dia pengen dong main di Bandung tapi lo yang pegang. Terus itu dadakan banget, kita cuma umumin like sebulan sebelum show kalau nggak salah, lupa deh. Sebulan atau nggak nyampe bang, karena dia ada event juga di Jakarta dan di Jakarta juga pasarnya gede, maksudnya butuh market yang besar gitu kan, dan sedangkan kita mau bikin di Bandung gitu, jadi kayak udah kita mepet aja bikinnya, kita umumin dadakan. Tapi balik lagi karena memang kita nggak pengen fokus ke brand ya, kita nggak pengen fokus ke Joyo Carsono, tapi kita pengen fokus ke our selling gitu, our produknya itu kan playlist ya, jadi kita jual si eventnya playlist gitu, makanya kita bilang sebenarnya itu Boy Pablo sebagai road to event gitu, kayak road to eventnya kita main Boy Pablo nih gitu, dan 5 menit kalau nggak salah itu udah full book gitu, sold out. Makanya kita juga gila yang ternyata pasar Bandung tuh sebenarnya punya secara power tuh ada, cuma memang mungkin jarang ya, karena orang mungkin mikir kayak mending di Jakarta deh, pasar lebih luas, dan mostly orang Bandung tuh kan kali ya lebih prefer ke Jakarta ya, instead of kita bikin di Bandung, narik orang Jakarta ke Bandung. Nah, sama ini poin-poin yang tadi lupa. Nilai lebihnya adalah kenapa bikin di Bandung adalah sebenarnya menurut sponsor, karena saya CEO-nya ya, maksudnya saya pemilik langsung, jadi saya banyak interaksi sama sponsor. Menurut sponsor tuh Bandung tuh belum punya event yang worth to invest lah, kalau mungkin ya bahasanya, worth to invest dari sponsor. Karena balik lagi, sponsor tuh nggak sembarangan kan, sponsor tahun lalu di-treat bagus sama anak-anak angkatan 1 misalkan, terus tiba-tiba hari ini tahun ini yang bikin angkatan 2 kan beda, sponsor nggak mau, jadi benar-benar sponsor selektif, karena mereka sangat sulit. Itu kenapa mostly, kalau kalian lihat di poster kita, di playlist 1 dan playlist 2 banyak repeating sponsor, karena mereka udah tahu, oh cara kerjanya kalau gue disponsori Joyo Carsono tuh treatmentnya kayak gini, dapetnya kayak gini gitu kan. Dan Bandung tuh belum ada. Banyak sponsor yang nggak mau keluarin budget untuk pensi, karena ya mereka tahu itu nggak akan jangka panjang yang gimana ya. Itu menurut mereka ya. Dan saya nggak akan sebut brandnya apa yang ngomong kayak gitu, cuman intinya mereka bilang gitu. Banyak mungkin dari kalian yang bilang Bandung kan punya Lalala, tapi menurut sponsor ternyata Lalala itu bukan acara Bandung. Walaupun tempatnya di Bandung, Lalala itu bisa dibilang the second WTF lah. Jadi dia tuh WTF with the Fresh yang kebetulan acaranya di Bandung. Yang nonton pun sebenarnya orang-orang Jakarta, menurut mereka ya. Jadi mereka nggak mau sponsorin acara-acara. Bukan nggak mau, agak mikir kalau disuruh sponsorin Lalala tuh. Nah, karena menurut mereka ya itu pasar Jakarta gitu loh. Sedangkan budget, misal kita kan banyak dapat sponsor dari regional, ada juga dari pusat sih, tapi ada juga yang dari regional, dia bilang, regional, gue harus mencapai market gue, market Jawa Barat nih, Bandung, Cimahi,
Garut, Bogor gitu kan. Sedangkan kalau Lala ya marketnya itu orang Jakarta yang keluar expense gue regional Jawa Barat, tapi yang dapat apa sih namanya, yang dapat sales, yang dapat KPI itu performance index-nya tuh si Jakarta ya kan. Karena Jakarta, orang-orang Jakarta yang jadi ternyata awareness-nya let's say Bank Mandiri itu gini gitu. Jadi makanya dia agak bilangnya sih menurut mereka salah satunya swasta satu-satunya sih so far pada waktu playlist berdiri ya itu hanya playlist yang maksudnya yang festival swasta, karena menurut mereka nggak masuk hitungan bahwa itu adalah acara Jakarta banget yang kebetulan tuan rumahnya di Bandung. That's it. Nah ini yang tadi saya titik beratin define persona tuh do not focus with the company tapi with the brand. Karena balik lagi kalau saya kan sebagai festival promotor ya, yang kita balik yang ke sini nih, itu kita satu repeating audience kan. Orang nggak perlu tahu Joyo Carsono itu apa. Yang perlu tahu adalah orang harus tahu playlist itu apa, itu doang. Dan kalau kita bikin Joyo Carsono, mungkin orang akan concern gitu, maksudnya kayak jadi sebenarnya ini acara Joyo Carsono playlist kan maksudnya justru ambigu. Aku nggak perlu orang tahu Joyo Carsono apa. Kalau tahu bagus. Ketika nggak pun nggak masalah, karena yang kita fokus adalah ya biar kita perkuat brand playlist aja gitu. Nggak usah Joyo, karena takutnya makin tercipta beda pandangan, malah membingungkan kan. Ini beda sama Ismaya. Gue tahu WTF itu Ismaya. Kenapa? Karena Ismaya itu sebenarnya, ini asumsi ya, maksudnya kalau mungkin dari teman-teman, kebetulan penonton ada orang Ismaya, mungkin nanti boleh klarifikasi, tapi menurut dari asumsi kita dan beberapa teman entertainment, Ismaya itu sebenarnya kan tagline-nya kalau nggak salah creating the good life kan. Karena Ismaya kan sebenarnya kan brand food ya, maksudnya dia punya cafe, dia punya bar, dia punya, jadi memang dia, nah kita lihat aja kalau di Beauty Fest atau DWP kan mostly brand makanan mereka tuh kan mereka nggak sponsor mereka hanya RTD kan, ready to drink atau ready to eat ya, maksudnya yang benar-benar kemasan, kalau nggak mie sedap atau misalkan Le Minerale atau karena maksudnya memang untuk brand beverage-nya mereka itu mereka masak sendiri kan, mereka punya Pizza Edira, ada Jurnal Coffee, itu kan karena sebenarnya mereka bikin mereka pengen memperkenalkan lifestyle bahwa lu kalau ke Ismaya lu keren, apapun itu Ismaya, lu mau ke kafenya Ismaya lu keren, lu mau ke acaranya Ismaya Live lu keren. Jadi sebenarnya Ismaya butuh brand awareness karena memang dia sebenarnya pengen memperkenalkan Ismaya Live, bukan Ismaya, sorry, dia pengen memperkenalkan Ismaya Group gitu loh. Ismaya Live adalah salah satu salah satu tools untuk mencapai si goals itu tadi gitu loh. Nah, balik lagi tadi ketika kita ngomong konser promotor, Ismaya mungkin akan lebih fleksibel ya, dia banyak datengin artis-artis juga sebagai kayak kan dia kan akhirnya bawa itu ROC, Rex Orange kan, terus dia bawa kemarin siapa sih dia bawa, banyak kan dia bawain yang akhirnya dia berani konser, Hon juga dia yang bawa kan, karena memang dia fokusnya adalah ya lu kalau Ismaya itu keren gitu, jadi dia nggak fokus ke DWP aja atau WTF aja, tapi dia fokus ke ya lu kalau Ismaya keren itu. Terus ngomong kita lagi ngomongin Ismaya, kita ngobrol ya alasan kenapa aku bikin playlist di bulan September terus tiba-tiba dihajar di bulan Februari. Itu kan hanya berjarak 6 bulan. Karena menurut nggak tahu riset, nggak tahu apa ya. Asumsi tim Joyo Carsono adalah satu, untuk kita nggak bisa ngandelin event yang cuma once a year ya, maksudnya nggak bisa dalam artian susah ngapasin tanggal. Ketika kita ngomong konser promotor ya kita bisa bikin kapan aja kan. Let's say tiba-tiba kita ditawarin pegang siapa nih, Lenny, gue ada Asia Tour nih bulan Maret. Oh yaudah kita bikin konser aja di Maret gitu. Sedangkan kalau kita festival nggak bisa, karena festival biasanya repeating kan, kayak Synchronize selalu di Oktober, WTF selalu kalau nggak di Juli Agustus ya kan. Playlist selalu harusnya di September, playlist live ya. Untuk Februari kan memang di Love. Itulah kenapa, karena memang kita pengen mostly sih punya 2 anak, ibarat 2 anak ya. Untuk semester 1 tuh anaknya Ismaya adalah With The Fest.
semester 2 anaknya Ismaya adalah DWP. Itu mempermudahkan mereka untuk bikin konser, bukan konser, bikin show, sorry. Show-nya dalam bentuk konser atau apa urusan mereka. Let's say, kayak misalkan kan pernah tuh random banget di DWP ada The Weeknd. Feeling saya, karena The Weeknd kebetulan touringnya di bulan November atau Desember kan. November-Desember kalau ditarik ke WTF kejauhan, karena dia tariknya let's say 3 bulan ya, ke Agustus itu sangat jauh. Jadi akhirnya placing-nya kita cocok aja di bulan Desember aja ke DWP aja deh gitu. Karena memang kalau memang dia truly fans pasti dia akan kejar tuh walaupun dia acara di bulan Desember gitu kan. Nah, itu. Terus kedua, apa sih namanya? Dia mencoba untuk ngeblend. Nah, kayak lu penonton DWP harus cobain WTF, penonton WTF harus cobain DWP biar satu mempermudah mereka, of course, untuk apa switching the line up. Let's say waktu itu IT Rising zaman 2015 ya, Rich Brian Joji. Aku nggak tahu ya ada Joji atau nggak, tapi yang pasti 88 itu dia bawa 88 Family itu di DWP. Kayaknya 2016 atau 2000 berapa ya, lupa. Padahal kan kalau kita ngomong 88 Rising itu lebih cocok, karena kan ini musik banget ya, bukan IDM kan, bukan yang musik based on elektronik gitu kan. Kenapa ya feeling kita adalah karena kebetulan timing dari si label atau si agentnya itu di akhir tahun gitu. Makanya sebenarnya kita butuh positioning dua timeline. Di semester 1, misal semester 1-nya Isma itu WTF, semester 2-nya DWP gitu kan. Itu sama juga di playlist. Semester 1 kita punya sebenarnya playlist Love yang Februari kemarin itu di semester 1. Dan di semester 2 itu playlist live, dikeluarkan di September. Kenapa? Karena kemarin itu tuh hampir banget Boniki waktu di bulan September ya. Karena kan balik lagi kita kan sebenarnya yang semangat yang kita bawa di playlist pertama tuh kita pengen memperkenalkan artis-artis populer ya. Namanya juga playlist. Jadi kita bawa emang top playlist ya. Playlist ke live, into live gitu. Jadi makanya kenapa playlist live? Karena emang artis playlist tapi performingnya live gitu. Hampir Boniki tapi waktu itu timingnya nggak tepat ya. Awal tahun deh. Sedangkan awal tahun kita kan nggak punya acara kan gitu. Ya kalau mau tahun depan, ke September tahun depan, tapi kan kayaknya jauh banget ya, makanya terus kayak oh ya udah deh kita bikin aja lagi gitu kan, bikin festival baru yuk di awal tahun apalah gitu ya. Tapi bingung juga kan, maksudnya misalkan kita perkenalin nama baru nih, misalkan yang namanya satu playlist, yang kedua apa? Kan kita bingung nih, maksudnya memperkenalkan ulang kenapa enggak sih, maksudnya lucu nggak sih kita punya satu nama tapi 2 event berbeda. Jadi awal tahun ada Love, playlist Love, semester 2 ada playlist live, itu kan kayaknya lucu. Maksudnya itu sebuah nggak tahu inovasi, nggak tahu emang karena malas mikir ya. Jadi itu positioning. Karena memang posisi festival tidak semudah menempatkan sebuah konser. Kalau konser lu bisa kapan aja. Dia touring di bulan Maret, walaupun kalian sebenarnya let's say company plan kita tuh bikin acara di bulan April, Mei, Juni. Tapi karena tiba-tiba artisnya ini ya makanya tadi kan sing the market, tiba-tiba market ada event, ada tawaran, oke gue mau main ke Indo tapi Maret maunya, kan kita bisa bikin. Ketika festival nggak bisa. Kenapa? Karena ketika kita festival, kita ngomong sama repeating brand, repeating audience. Audience mungkin akan bilang, oke tahun depan gue akan, itu yang paling gampang sih DWP ya. Akhir tahun jadwalnya gue main ke Jakarta. Kenapa? Karena gue pengen nonton DWP. Tiba-tiba, lu bayangin, DWP pindah ke bulan Oktober. Itu kan anak-anak lagi UTS tuh. Kan itu kan yang festival tuh nggak semudah itu, nggak sedinamis itu untuk move gitu. Itu yang susah gitu kan. Terus kita dari tadi kan soal scheduling konflik kan. Terus yang kedua sih kalau kita ngomong kenapa kita butuh dua event, karena Bandung itu ternyata memang pasarnya sangat kosong menurut kita ya. Menurut kita sangat kosong dan terbukti kan. Kita harap sih sebenarnya kayak kemarin udah 24.000, harapan kita sebenarnya kita nggak muluk-muluk sumpah. Harapan kita cuma kayak udah kita repeating aja udah bagus, 20.000 juga gitu. 20.000 lagi gitu kan. Nggak taunya malah naik kan, berarti kan memang pasar tuh haus banget. Ibarat dalam 6 bulan loh, repeating audience, dan bahkan nggak hanya repeating tapi juga growing kan. Makanya wow sih maksudnya Bandung, dan kayaknya sih sebenarnya harusnya ya tahun ini tuh banyak promotor yang katanya mau iseng ngelirik Bandung buat tahun ini. Tapi ya karena memang corona, ya kita nggak ada yang tahu ya corona sampai kapan, banyak yang akhirnya ya rencana cuma rencana gitu.
Jelasin apa lagi ya tadi sampai persona with the brand. Ini langsung ke conclusion sih. Karena langsung tanya jawab aja di sini. Harapannya sih mudah-mudahan dari salah satu dari partisipan kita yang ikut join Zoom kali ini adalah banyak calon-calon IO atau promotor baru gitu. Ini kita kutip dari Om Panji kan dia punya bagus juga tuh ininya kalau kalian pengen dapat motivasi tapi lucu nonton ya Panji itu dia punya itu keyword yang bagus adalah mulai dulu aja lalu bikin yang lebih baik kunci dari kalian dalam berproses jadi kalian nggak usah takut nggak usah takut gagal kurangin rasa ketakutan kalian. Let's say kalian takut gagal karena takut nggak dapet apa-apa ya. Makanya tadi selipin sesuatu di kegagalan itu. Let's say kalian harus siap gagal kan. Tapi kalau gagal apa ya yang biar bisa memorable. Jadi yang diingat tuh nggak cuman gagalnya doang gitu. Ketika kalian udah punya ide tapi datangin dangdut tiba-tiba gagal kan kalian jadi benci aja gitu sama dangdutnya. Tapi ketika kalian selipin artis yang kalian mau gitu kan. Ya udah memang gagal tapi kalian bisa menganggap itu sebagai itu harga gitu harga seorang fans mendatangkan artis yang kalian pengen gitu jadi kayak ya udah gitu it's worth the wait gitu worth the cost gitu kan jadi ikutin aja prosesnya karena mau nggak mau ketika tiba-tiba playlist sebenarnya menurut kita sih playlist sesuatu yang amazing ya maksudnya nggak kita duga walaupun sebenarnya kita bilang ya kita sebenarnya playlist proyek namanya pilot project harusnya kita udah siap gagal ya siap gagal tapi ternyata dikasih amazing kan responnya itu anggap bonus jangan kalian terus merasa kegeeran gitu kan anggap itu sebuah proses gitu ketika prosesnya bagus maksudnya hasilnya bagus ya nikmatin tapi jangan sampai itu merubah idealisme makanya itu menurut saya sih untuk di promotor ya kalau di konser promotor kan mungkin lebih ke idealisnya nomor 2 ya yang penting kan finansial mungkin ya kalau konser kalau yang di festival tuh idealis kayaknya penting karena ya kalau kita ngomong ya kalau sinkronis gak idealis mungkin sekarang ya udah mulai masukin artis-artis internasional atau apa ya karena kan secara sponsor siapa sih yang sekarang nggak mau dengar ya sinkronis juga 3 atau 4 tahun pertama tuh dia juga bakar duit jadi nggak pernah break-even point dari acara mereka dari penjualan tiket dari sponsor tapi baru di tahun keempat ketika mereka udah punya namanya udah kuat itu mereka katanya udah even dari sekali penyelenggaraan tuh langsung menutup untuk 3 show. Kalau salah gitu deh. Bukan 3 show. 3 tahun sebelumnya tuh kayak the debt, tagihan, vendor, intinya tuh udah kebayar gitu. Dengar ya, kita nggak tahu sih benar atau enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi ya intinya sih harus siap menjalani proses sih mau jelek atau enggak.